ibadah kita minggu saat ini. Jemaat disilakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 21, Hari Minggu Hari yang Mulia. Hari Minggu hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Pada hari-hari yang kami lalui, Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Dan pada hari ini, kami berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan ibadah kami ini, biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam pujian ungkapan syukur. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 280. Karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Dengarkanlah pembacaan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dan dilanjutkan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop, pujilah Tuhan hai jiwaku. 1 dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Ayat yang ke-22, pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita akan menaikkan doa pengakuan dosa kita, namun sebelumnya kita menyanyikan. 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. 6. Terhadap Engkau sajalah aku telah berbuat dosa, dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saya beri kesempatan untuk kita semua secara pribadi mengaku dosa kita kepada pujian ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan saudara-saudari sekalian dihiburkan. Selamat menyaksikan.
Yang baik kami boleh ada untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh sampai pada hari Minggu ini itu semua oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita akan langsung aja membacakan firman Tuhan di kitab Habakuk. Boleh kita buka pasal 1 ayat 12 sampai 17. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kehidupan seorang nabi yang memang kurang dikenal di dalam Alkitab. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Habakuk 1 ayat 12 sampai 17. Sudah menemukan, katakan amin. Amin. Iya, kita akan membacakan sama-sama judul perikop di manakah keadilan Tuhan. Ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kezaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? 14. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintah. 15. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. 16. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. 17. Sebab itukah ia selalu membunuh saudaranya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya, di kitab Habakuk ini ada seorang nabi yang memang Nabi Habakuk, dan penulisnya juga Habakuk. Nabi Habakuk ini yang memang menurut penafsir Alkitab bahwa dia hidup di zamannya Yoyakim, di mana saat itu kita tahu di dalam 2 Raja-Raja ayat 23 itu bahwa di situ terjadi yang namanya peperangan, di mana di situ ada bangsa Israel yang memang bangsa pilihan Tuhan sendiri, yang bangsa pilihan Tuhan sendiri, di mana Tuhan harus diinjingkan untuk melawan bangsa-bangsa lain. Contohnya seperti Babel, di mana Babel ini juga seorang kerajaan Babel ini yang memang sangat jahat di mata Tuhan. Itu penafsiran dalam Alkitab.
Jadi juga kitab Habakuk ini juga memang bercerita Nabi Habakuk ini kurang tahu ya, tidak tertulis silsilah keluarganya. Tetapi ada penafsir yang mengatakan bahwa Habakuk ini hidup di Israel dan dia seorang nabi yang memang taat kepada Tuhan. Ya. Habakuk ini dalam Habakuk ini tema besarnya adalah hidup dengan iman. Di ayat yang pertama bahwa di pasal 1 ayat 2 itu adalah ada judul perikop keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Kenapa sampai Nabi Habakuk ini dia katakan bahwa ada ketidaksetiaan Tuhan dalam umat pilihannya. Ketidaksetiaan ini menunjukkan bahwa seorang nabi Habakuk yang memang dia melihat bahwa Tuhan ini kenapa sih bangsa Tuhan sendiri yang Tuhan pilih sendiri boleh mengizinkan bangsa lain untuk mengadakan peperangan sehingga sampai kalah bangsa Israel ini, ya, bangsa Israel ini Terima kasih kepada hambanya Ibu Merilaya yang sudah memberitakan firman-Nya. Biarlah apa yang kita dengarkan pada siang hari ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang kedua dari Bunda dan Carlo.